Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Suci Nasihati Sunaningsih MACC selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas akuntansi pemerintahan berbasis IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Dina Agustina Karsidi dengan akhir NPM 021 dan ada Kamila Rahman dengan akhir NPM 090. Ada juga Anissa Aulia Syafitri dengan akhir NPM 122 dan yang terakhir ada Laili Nur Fadilah dengan akhir NPM 505. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengenalan akuntansi pemerintahan berbasis IPSAS. Apa sih IPSAS itu? IPSAS adalah akronim dari International Public Sector Accounting Standard. Ini merupakan standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB. Nah, IPSASB ini merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants atau IFAC. Ini merupakan organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Dalam perkembangan standar akuntansi sektor publik ini, IPASB melibatkan pemerintah dan juga penyusun standar di berbagai negara melalui komentar ataupun tanggapan atas proposal-proposal IPSASB dalam draft. Nah, selanjutnya IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik baik untuk yang masih menganut basis kas atau cash basis maupun yang telah mengadopsi basis akrual atau accrual basis. Nah, dalam IPSAS yang menganut basis akrual ini menganut atau mengacu pada IFRS. Nah, IFRS juga tetap memperhatikan isu-isu terkait dengan akuntansi sektor publik yang tidak ada dalam IFRS. IPSAS juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu yang pertama, improvisasi kualitas dan daya banding informasi keuangan. Ini merupakan tujuan umum dari IPSAS yang mengarah pada kualitas laporan keuangan yang lebih baik dalam penilaiannya, kemudian dalam berbagai alokasi sumber daya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari sektor publik. Selanjutnya adalah cakupan IPSAS. IPSAS memiliki cakupan dalam berbagai pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintah nasional, kemudian yang kedua, pemerintah regional seperti negara bagian, kemudian yang ketiga, pemerintah lokal seperti kota-kota, dan yang keempat, badan pemerintah yang terkait seperti lembaga ataupun komisi. Nah, itulah cakupan dari IPSAS. Nah, selanjutnya ada strategi penerapan IPSAS yang terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, ada strategi adopsi. Ini menerapkan IPSAS itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh IPSAS. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya adalah lebih cepat menentukan standar dan juga lebih efisien. Tetapi ada kekurangannya juga, yaitu sulit untuk menyesuaikan dengan standar IPSAS dan juga kurang fleksibel, dan juga Dewan Standar memiliki peran baru yaitu untuk menerjemahkan IPSAS. Kemudian yang kedua adalah strategi adaptasi. Nah, dalam strategi adaptasi ini penerapan IPSAS tidak serta-merta langsung ditetapkan, tetapi dikaji terlebih dahulu, kemudian dirubah, kemudian disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nah, ini ada kelebihannya,
yaitu sesuai dengan kondisi Indonesia, dan juga kekurangannya adalah dalam penerapan IPSAS ini akan memerlukan waktu yang cukup lama apabila menggunakan strategi ini. Kemudian yang ketiga adalah strategi dengan membuat standar sendiri. Nah, dalam strategi ini IPSAS itu diabaikan. Artinya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Dewan Standar itu sangat berpengaruh dalam hal ini, tetapi kekurangannya bahwa standarnya tidak sesuai dengan standar internasional. Artinya bahwa informasi-informasi keuangan nantinya tidak akan dapat dibandingkan dalam ranah internasional. Selanjutnya adalah tantangan ketika mengimplementasikan IPSAS. Yang pertama, butuh usaha, butuh waktu, dan butuh biaya yang lebih. Kemudian yang kedua, transisi menuju akrual seringkali tidak dikawal dengan baik. Kemudian yang ketiga, perubahan di dalam organisasi seringkali menjadi kendala. Kemudian yang keempat, pemahaman terhadap IPSAS menjadi penting. Dan yang kelima, butuhnya skill. Materi selanjutnya mengenai kerangka konseptual IPSAS. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? Kerangka konseptual adalah standar yang diterapkan dalam mengembangkan standar internasional akuntansi sektor publik dan pedoman praktek yang direkomendasikan oleh RGPS yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu, ada tujuan umum kerangka konseptual. Tujuan umumnya yaitu untuk menyesuaikan IPSAS di berbagai negara dengan berbagai macam hambatan. Kerangka konseptual hanya berlaku pada akuntansi berbasis aktual karena dalam akuntansi berbasis aktual menyediakan data transaksi masa lalu dan transaksi lain yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan dibanding dengan basis kas atau yang lainnya. Lalu ada 4 bahasan kerangka konseptual. Secara garis besar, kerangka konseptual terdiri dari 4 bahasan, yaitu yang pertama ada peranan dan otoritas dari kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini berperan untuk mendukung penyusunan untuk entitas sektor publik yang berbasis aktual, baik yang disusun oleh pemerintah, kementerian, BUMN, maupun organisasi internasional. Lalu yang kedua ada objek dan pengguna laporan keuangan dengan tujuan umum. Objek dari GPRS adalah untuk menyediakan informasi tentang entitas terkait mengenai akuntabilitas dan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada karakteristik kualitatif. GPRS disebut memenuhi karakteristik kualitatif jika dapat memenuhi unsur berikut. Yang pertama ada relevan. Informasi finansial dan non-finansial disebut relevan jika dapat menjadi pembeda dalam proses pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Informasi disebut mampu menjadi pembeda jika mempunyai nilai konfirmasi dan atau nilai prediksi. Yang kedua, ada faithful representation atau penyajian yang handal. Penyajian handal dapat dicapai jika dalam penyajian laporan keuangan disajikan saat lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Yang ketiga, ada understandability atau mudah dipahami. GPRS harus dapat menyajikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna secara komprehensif, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan pengguna. Yang keempat, ada timelines atau tepat waktu. Yang disebut dengan tepat waktu adalah informasi yang akan disampaikan kepada pengguna harus tersedia sebelum informasi tersebut kadaluarsa sebagai dasar penentuan akuntabilitas maupun pengambilan keputusan. Yang kelima, ada comparability atau dapat dibandingkan. GPRS disebut memenuhi karakteristik kualitatif jika informasi yang disajikan dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam dua kondisi yang berbeda. Yang terakhir, ada verifiability atau dapat diverifikasi. Verifikasi diharapkan dapat meyakinkan pengguna bahwa informasi yang ada pada GPFRS adalah informasi yang benar-benar menggambarkan keadaan ekonomi dan fenomena lainnya yang terkait. Yang keempat ada entitas pelaporan. Karakteristik dari entitas pelaporan yaitu yang pertama, dibuat oleh entitas yang memperoleh sumber daya dan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan baik yang berasal dari atau diberi wewenang oleh entitas di atasnya.
Yang kedua, terdapat pihak penerima jasa atau layanan atau penyedia sumber daya yang bergantung pada informasi GPRS untuk pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, komponen laporan keuangan menurut IPSAS mengenai neraca, laporan kinerja, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama yaitu neraca atau Statement of Financial Position. Nah, di mana item-item yang ada pada neraca ini paling tidak diantaranya yang pertama yaitu properti, gedung atau pabrik, dan peralatan. Yang kedua, intangible asset atau aset tidak berwujud. Yang ketiga, financial asset atau aset keuangan. Yang keempat, yaitu investasi yang dihitung dengan metode ekuitas. Lalu inventaris atau persediaan. Yang keenam ada recoverable from and transaction including tax and transfer atau transaksi keuangan yang dapat dipulihkan atau contohnya seperti pajak dan transfer. Yang ketujuh yaitu tabel form exchange transaction atau tabel dari transaksi penukaran. Yang kedelapan kas dan setara kas. Yang kesembilan utang pajak dan hutang transfer. Yang ke-10 provisi. Yang ke-11 liabilitas tidak lancar. Yang ke-12 payable under exchange transaction atau transaksi penukaran yang dibayarkan. Yang ke-13 monetary interest, dan 14 net asset atau ekuitas. Nah, dalam aset ini juga terdapat dua item yang biasanya ada pada neraca, yaitu ada aset lancar atau current asset dan liabilitas lancar atau current liability. Nah, yang pertama yaitu aset lancar atau current asset. Nah, aset lancar ini dapat diakui sebagai aset lancar apabila yang pertama diharapkan dapat terrealisasi atau ditahannya untuk dijual atau dikonsumsi pada siklus operasi normal entitas. Yang kedua, ditahan untuk jangka panjang atau pendek yang tujuan utamanya untuk dijual atau trade. Yang ketiga, diharapkan untuk direalisasikannya dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal neraca, dan yang terakhir berupa kas atau aset setara kas. Nah, di luar kategori yang telah disebutkan, aset yang tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Nah, untuk periode jangka panjang, IPSAS menggunakan istilah non-current asset atau aset tidak lancar yang terdiri dari tiga aset. Yang pertama, aset tak berwujud atau intangible, aset operasional operating, aset keuangan finansial. Nah, walaupun demikian, untuk piutang pajak atau tax receivable, piutang biaya pengguna user charge receivable, piutang denda dan biaya resmi, persediaan dan pendapatan investasi yang dapat direalisasikan, dikonsumsi maupun dijual sebagai bagian dari siklus operasi normal, bahkan ketika aset tersebut di atas tidak direalisasikan dalam waktu 12 bulan, tetap dapat digolongkan sebagai current asset. Nah, item yang kedua yang ada pada neraca yaitu liabilitas lancar atau current liabilities. Nah, suatu liabilitas dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar apabila diharapkan dapat dilunasi pada siklus operasi normal entitas. Nah, yang kedua itu jatuh temponya dalam 12 bulan pada periode tersebut. Nah, liabilitas lain di luar kategori yang telah disebutkan diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar. Nah, beberapa liabilitas seperti hutang transfer pemerintah, government transfer payable, dan hutang gaji pegawai, accrual for employee, serta operating cost lainnya menjadi bagian dari working capital yang digunakan pada siklus operasi normal suatu entitas, digolongkan dalam current liabilities meskipun jangka waktu pelunasannya lebih dari 12 bulan sejak tanggal periode atau tanggal acara. Nah, liabilitas lancar lainnya ada juga yang tidak termasuk dalam siklus operasi saat ini atau current operating cycle, namun jatuh tempo dalam 12 bulan tanggal neraca. Contohnya bagian saat ini dari interest bearing liabilities, bank overdraft, dan hutang dividen.
Nah, laporan yang kedua yang ada pada laporan keuangan menurut IPSAS yaitu Financial Performance atau laporan kinerja. Nah, informasi yang disajikan pada laporan ini mencakup sebanyak 8 item. Yang pertama, penerimaan dari aktivitas operasional. Yang kedua, surplus defisit dari aktivitas operasional. Yang ketiga, biaya pendanaan. Yang keempat, pembagian surplus atau defisit bersih dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang kelima, surplus atau defisit dari aktivitas normal atau ordinary activities. Yang keenam, luar biasa, item extraordinary item, surplus atau defisit bersih dari saham hak minoritas. Dan yang terakhir, surplus atau defisit selama 1 tahun periode akuntansi. Nah, dalam konteks laporan kinerja, aktivitas operasi ini mengacu pada kegiatan yang suatu entitas lakukan untuk mencapai tujuan utamanya. Nah, pendapatan atau beban yang timbul dari kegiatan operasi ini berbeda dengan yang timbul dari kegiatan memegang aset atau membiayai operasi suatu entitas. Nah, informasi di laporan kinerja ini dapat disajikan dalam 2 cara, yaitu yang pertama, metode sifat beban dan beban ini dikumpulkan dalam laporan operasional menurut sifatnya. Contohnya sebagai beban penyusutan, pembelian bahan, serta upah dan gaji, tidak dialokasikan di antara berbagai fungsi entitas. Nah, metode ini sederhana untuk diterapkan dalam entitas yang relatif kecil karena tidak ada klasifikasi yang diperlukan antara alokasi beban operasi dan fungsional. Nah, metode yang kedua yaitu klasifikasi beban fungsional. Nah, pengklasifikasian beban ini sesuai dengan program atau tujuan beban yang dibentuk. Penyajian dengan metode ini menyediakan informasi yang lebih relevan dibandingkan klasifikasi beban menurut sifat. Ketiga yaitu a statement of change in net asset or equity atau laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang disajikan untuk menampilkan kurang lebih ada 5 elemen. Nah, elemen yang pertama yaitu surplus atau defisit dalam satu periode. Nah, yang kedua, tiap item pendapatan dan beban dalam suatu periode yang mana diperlukan oleh standar lainnya dan diakui secara langsung dalam ekuitas dan total item tersebut. Nah, yang ketiga yaitu total pendapatan dan beban dalam suatu periode yang dihitung sebagai jumlah dari kedua item sebelumnya yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang didistribusikan sesuai proporsi dari entitas pengendali dan minority interest. Nah, elemen yang terakhir yaitu tiap elemen dari ekuitas diungkapkan secara terpisah. Efek atas perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan atas kesalahan diakui sesuai dengan aturan IPSAS 3. Nah, selain itu, entitas dapat menyajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan atas item-item. Yang pertama, ada jumlah atas transaksi dengan pihak pengendali dalam kapasitas tindakannya sebagai pemilik, ditujukan secara terpisah dengan distribusi kepada pihak pengendali. Nah, yang kedua, jumlah atas akumulasi surplus atau defisit ini dari awal periode dan tanggal pelaporan serta perubahan selama periode tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut atas elemen ekuitas yang diungkapkan secara terpisah ini di mana rekonsiliasi antara saldo bawaan dan tiap elemen ekuitas pada awal periode dengan akhir periode diungkapkan secara terpisah setiap perubahannya. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya adalah cash flow atau laporan aliran kas. Informasi atas arus kas menyediakan suatu dasar kepada pengguna laporan keuangan untuk menaksir kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan kas ekuivalen serta kebutuhan entitas dalam mengelola arus kas tersebut. Pada sektor publik, informasi atas arus kas berguna untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan tentang bagaimana entitas sektor publik meningkatkan kas yang diperlukan untuk mendanai kegiatan entitas tersebut dan tentang bagaimana pengelolaan arus kas tersebut.
Laporan arus kas seharusnya melaporkan arus kas selama periode yang diklasifikasikan sesuai aktivitasnya. Di antaranya, pertama, aktivitas operasi. Jumlah bersih dari arus kas kegiatan operasi merupakan sebuah indikator utama dari keseluruhan kegiatan operasi entitas yang didanai dengan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dari penerimaan kas barang dan jasa yang disediakan oleh entitas. Secara garis besar, arus kas dari kegiatan operasi berasal dari kegiatan penghasil kas yang utama dari entitas. Contoh arus kas dari kegiatan operasi diantaranya kas dari pajak, retribusi, dan penerimaan kas dari penyediaan barang dan jasa dari entitas, serta penerimaan kas dari hibah atau transfer dan apropriasi lainnya atau otoritas penganggaran lainnya yang dibuat oleh pemerintah pusat atau entitas publik lainnya. Yang kedua ada aktivitas investasi. Pada aktivitas ini, arus kas yang disajikan dapat mencerminkan kas keluar yang telah dibuat untuk sumber daya tertentu yang mana ditunjukkan untuk memberikan kontribusi pemberian jasa dari entitas di masa depan. Contoh arus kas yang timbul dari kegiatan investasi diantaranya 1. Pembayaran kas untuk memperoleh properti, peralatan, aset tidak wujud, dan aset tetap lainnya. Pembayaran ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi serta properti dan peralatan yang dibangun sendiri. Yang kedua, ada penerimaan kas dari penjualan properti dan peralatan, aset tidak wujud, serta aset tetap lainnya. Dan yang ketiga, pembayaran kas untuk memperoleh instrumen ekuitas atau utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture. Selain pembayaran untuk instrumen yang dipertimbangkan akan menjadi kas ekuivalen atau yang dipegang untuk perjanjian tertentu atau tujuan perdagangan. Selanjutnya, aktivitas pembiayaan. Pengungkapan terpisah dari arus kas yang timbul atas kegiatan pembiayaan penting, dikarenakan hal tersebut berguna dalam memprediksi klaim pada arus kas masa depan yang tersedia dalam modal entitas. Contoh arus kas yang muncul dari kegiatan pembiayaan adalah kas yang dihasilkan dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya. Selanjutnya, pembayaran kas kembali atas jumlah yang dipinjam dan pembayaran kas dari lese untuk pengurangan sejumlah liabilitas yang berkaitan dengan pembiayaan leasing. Selanjutnya, yang kelima adalah accounting policies and notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi deskripsi, naratif atau schedule, terinci atau analisis dari jumlah angka-angka yang ditampilkan pada halaman depan laporan operasional kinerja, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Termasuk di dalamnya informasi yang diperlukan untuk diungkapkan sesuai standar akuntansi sektor publik internasional dan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk mencapai penyajian yang wajar. Catatan atas laporan keuangan setidaknya harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang dipilih dan diterapkan untuk transaksi yang signifikan dan aktivitas akuntansi lainnya. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang diperlukan sesuai standar akuntansi sektor publik internasional yang tidak disajikan di elemen lain dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi tambahan yang tidak disajikan pada laporan keuangan tetapi yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Perbandingan komponen laporan keuangan SAP dan IPS-AS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan SAP berbasis akrual terdiri dari neraca, laporan kinerja, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Sedangkan komponen keuangan berbasis IPS-AS terdiri dari Statement of Financial Position atau neraca, Financial Performance atau laporan kinerja, A Statement of Change in Net Asset atau Equity atau laporan perubahan ekuitas, Cash Flow atau laporan aliran kas,
accounting policies and note to financial statement atau catatan atas laporan keuangan, serta presentation of budget information atau laporan realisasi anggaran yang sifatnya opsional dan tidak mengatur tentang bagaimana ini disajikan atau diungkapkan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Thanks for watching and see you.